UAS ditolak masuk Singapura. Mahfud MD, secara diplomatik kita jernihkan masalah ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pemerintah tak bisa mencampuri keputusan Singapura yang menolak masuk Ustadz Abdul Somad dan rombongannya pada hari Senin kemarin. Mahfud beralasan pemerintah Singapura memiliki kebijakan tersendiri yang tak bisa diintervensi oleh negara lain. Saya pikir permintaan maaf dari pemerintah Singapura atas kelakuan daripada pemerintah Singapura terhadap UAS. Itu aja, Bang. Konkret harus itu. Kalau tidak, kita demo. Iya. Terima kasih. Ya. Saya hanya mengadu kepada wakil saya, wakil rakyat. Saya sebagai rakyat Indonesia mengadu kepada wakil rakyat. Maka dalam status saya meminta ke DPR RI supaya memanggil Duta Besar Singapura di Jakarta untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Karena orang Singapura yang mempermasalahkan, maka mereka lah yang menjelaskan. Lembaga yang paling tinggi di mengurus imigrasi di Singapura menyatakan bahwa memang Ustadz Abdul Somad dilarang masuk ke Singapura karena dianggap nilai-nilai dakwah yang disampaikan oleh beliau itu tidak mencerminkan pemahaman atau penghormatan pada agama lain dan bahkan memisah-misah, dan itu dianggap sangat tidak sejalan dengan kebijakan yang berlaku di Singapura sebagai negara yang multiras, multiagama yang membutuhkan kerukunan. Saya mendapat honoris causa dari University Islam Internasional Antarbangsa Selangor, Malaysia, dan saya sarjana, saya pendidik, dosen. Saya bukan orang yang ngomong sembarangan. Kalau ini tidak dilakukan oleh Jokowi, saya tidak ngancam apa-apa. Tapi logika saya jalan. Kita ngertilah politik itu. Jangan kita dianggap bodoh. Maka ukurannya tolong nota protes, panggil Duta Besar Singapura, atau tadi Mas Tommy sebagai Duta Besar Indonesia datangin Perdana Menteri, menyatakan nota protes dan minta maaf kepada rakyat bangsa Indonesia, khususnya kepada UAS dan keluarganya. Yang nggak ada salah apa-apa kok kalian bikin begitu. Itu merupakan satu penghinaan. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan akan mencari tahu alasan apa Singapura menyebut Ustadz Abdul Somad sebagai penceramah ekstrim. Masalah tersebut, kata Mahfud, juga akan diselesaikan melalui jalur diplomatik. Mahfud menjelaskan pemerintah Indonesia sama sekali tidak bisa ikut campur penerapan hukum Singapura. Begitu pula sebaliknya. Salah satu contohnya, pada 2015 Indonesia pernah menolak hukum Singapura tentang anti-hate yang hendak menangkap pelaku pembakaran hutan. Lebih jauh dikatakan, sejak 2016 silam sudah tak ada lagi ketegangan antara Indonesia dengan Singapura, ihwal persoalan kebakaran hutan dan lahan. Mahfud menegaskan setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing, sehingga tak boleh ada intervensi dari siapapun. Menurutnya, persoalan UAS di Singapura akan diselesaikan. Sebelumnya, pemerintah Singapura menjelaskan alasan menolak masuknya Ustadz Abdul Somad melalui Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan UAS ditolak karena materi ceramahnya yang dinilai ekstrim. Penolakan masuk Ustadz Abdul Somad oleh imigrasi Singapura terus bergulir dan disoroti sejumlah tokoh publik. Bahkan ada pihak yang menilai penolakan UAS merupakan bagian dari Islamfobia. Menurut pernyataan Kemendagri Singapura, UAS tak diperkenankan masuk lantaran dianggap menganut paham ekstremis dan mengajarkan segregasi. Ceramah UAS yang dinilai kerap menjatuhkan kelompok agama lain dengan menggunakan kata kafir. Bergulirnya kasus UAS saat di Singapura membuat beberapa netizen kembali mengunggah salah satu episode Fahri Hamzah yang menjadi pembicara di acara Indonesia Lawyers Club. Saat itu, Fahri Hamzah menjadi pembicara penutup ILC yang mengusung tema Reuni 212. Video yang diunggah kembali oleh Fahri Hamzah itu memperlihatkan tengah mengangkat kata-kata kafir yang menurutnya itu adalah terminologi dalam agama dan tidak seharusnya membuat berselisih paham. Bahkan Fahri ungkap bahwa dia terima disebut kafir oleh mereka yang bukan muslim, karena itu memang bahasa dalam agama.
Fahri akhirnya menyayangkan kata kafir menjadi dianggap umum dan membuat orang cemas. Padahal menurutnya itu adalah terminologi alat agama dan ada di dalam Al-Quran. Bahkan saat itu Fahri Hamzah menjamin bahwa kata kafir tak ada dalam konstitusi. Dalam cuitan terbaru, Fahri Hamzah juga membagikan link dari PBB yang menjelaskan isu Islamfobia menjadi isu bersama yang sedang dilawan bersama. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan akan mencari tahu alasan apa Singapura menyebut Ustadz Abdul Somad sebagai penceramah ekstrim. Masalah tersebut, kata Mahfud, juga akan diselesaikan melalui jalur diplomatik. Mahfud menjelaskan pemerintah Indonesia sama sekali tidak bisa ikut campur penerapan hukum Singapura. Begitu pula sebaliknya. Salah satu contohnya, pada 2015 Indonesia pernah menolak hukum Singapura tentang anti-hate yang hendak menangkap pelaku pembakaran hutan. Lebih jauh dikatakan, sejak 2016 silam sudah tak ada lagi ketegangan antara Indonesia dengan Singapura, ihwal persoalan kebakaran hutan dan lahan. Mahfud menegaskan setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing, sehingga tak boleh ada intervensi dari siapapun. Menurutnya, persoalan UAS di Singapura akan diselesaikan. Sebelumnya, pemerintah Singapura menjelaskan alasan menolak masuknya Ustadz Abdul Somad melalui Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan UAS ditolak karena materi ceramahnya yang dinilai ekstrim. Penolakan masuk Ustadz Abdul Somad oleh imigrasi Singapura terus bergulir dan disoroti sejumlah tokoh publik. Bahkan ada pihak yang menilai penolakan UAS merupakan bagian dari Islamfobia. Menurut pernyataan Kemendagri Singapura, UAS tak diperkenankan masuk lantaran dianggap menganut paham ekstremis dan mengajarkan segregasi. Ceramah UAS yang dinilai kerap menjatuhkan kelompok agama lain dengan menggunakan kata kafir. Bergulirnya kasus UAS saat di Singapura membuat beberapa netizen kembali mengunggah salah satu episode Fahri Hamzah yang menjadi pembicara di acara Indonesia Lawyers Club. Saat itu, Fahri Hamzah menjadi pembicara penutup ILC yang mengusung tema Reuni 212. Video yang diunggah kembali oleh Fahri Hamzah itu memperlihatkan tengah mengangkat kata-kata kafir yang menurutnya itu adalah terminologi dalam agama dan tidak seharusnya membuat berselisih paham. Bahkan Fahri ungkap bahwa dia terima disebut kafir oleh mereka yang bukan muslim, karena itu memang bahasa dalam agama. Fahri akhirnya menyayangkan kata kafir menjadi dianggap umum dan membuat orang cemas. Padahal menurutnya itu adalah terminologi alat agama dan ada di dalam Al-Quran. Bahkan saat itu Fahri Hamzah menjamin bahwa kata kafir tak ada dalam konstitusi. Dalam cuitan terbaru, Fahri Hamzah juga membagikan link dari PBB yang menjelaskan isu Islamfobia menjadi isu bersama yang sedang dilawan bersama.